gunanya? 안녕 친구들. Jangan main-main, jangan main. 오케이 컷. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dengan NIM terakhir Fatu 70. Kali ini dalam tugas bahan ajar pendidikan agama Islam, saya ditugaskan sekarang ini untuk menjadi guru dan mengajar di kelas 10 untuk semester 1 dengan pembahasan yaitu bab 1 pengembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Ada 3 pembagian. Yang pertama adalah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang B adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Dan yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, untuk kali ini pembahasan pertama kita yang A adalah, baik bisa teman-teman lihat pada poin A yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bisa teman-teman lihat gambar Ka'bah di sana adalah gambar Ka'bah masa jahiliyah, yaitu sejarah berdirinya Ka'bah. Amati aja gambar-gambar tersebut, yaitu bagaimana sejarah berdirinya Ka'bah. Para ahli sejarah menyebutkan masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah itu berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata bahasa Arab yaitu jahala yang berarti bodoh. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Negara Arab adalah sebuah semenjung di ujung barat daya benua Asia. Dan juga bisa teman lihat dari segi keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang satu adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan, bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti yang termasuk dalam Quran surat Al-Jazilah. Nah, yang kedua adalah golongan mereka yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walau mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan seperti yang termasuk dalam Quran surat Qaf. Baik, yang ketiga adalah golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kelebihan mereka itu memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Ka'bah di Naumatul Dajjal misalnya, mereka mempunyai berhala Wat. Kabilah Huzdail mempunyai berhala Suwa. Oke, kita lanjut. Bangsa Arab memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif yang mewujudkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, yang pertama adalah tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah berdagang. Di situ masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut dengan Ahlul Hadar. Mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonomi sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam bergaul. Nah, yang ketiga adalah bertani. Masyarakat Arab itu yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Brunei.
Mata pencariannya adalah dengan bertani dan berternak. Yang keempat adalah bersyair. Pasar Ukas tidak hanya menyediakan barang dengan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pengelaran kesenian setiap kasidah-kasidah gulungan sastrawi Arab. Nah, kita masuk yang kedua adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Berbagai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa remajanya sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 14 tahun, terjadinya sebuah peperangan antara kaum Quraisy dengan suku-suku lain yang bersekutu dengan suku Kinnah, dengan suku Khawazin. Nah, masa sebelum Islam ini lahir, sering terjadi peperangan antara suku dan menjadi budaya masyarakat jahiliyah. Teman-teman bisa membacanya dalam buku sejarah pendidikan Islam tentang bagaimana periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam strateginya menyampaikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan substansi dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah ini. Baik, kita lanjut saja ke permasalahan selanjutnya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara menyampaikan dakwahnya adalah yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menganut agama tauhid dan mengenalkan bahwasanya Allah itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Beliau melalui dakwah kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Bisa teman-teman lihat di bawah ini ada beberapa orang-orang, bisa dibilang dengan orang-orang pertama yang menyatakan keislamannya. Maksudnya adalah orang-orang yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu orang pertama yang masuk Islam. Ada beberapa nama di bawah ini, teman-teman bisa melihatnya. Dan yang kita masuk lagi ke yang nomor 2, yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, jadi Rasulullah SAW lanjut melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, 3 tahun lamanya Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Aqram bin Al-Aqram, penduduk Mekah yang sudah mengetahui dan memulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Nah, di situ banyak sekali pembahasan dan percekcokan antara bagaimana Rasulullah SAW ini mengembangkan dakwahnya secara terang-terangan setelah menyampaikannya kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Selanjutnya kita masuk yang pembahasan ketiga, yaitu yang C, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, siksaan terhadap kaum muslim bermula pada tahun keempat kenabian. Awalnya siksaan itu terlihat mudah, namun seiring berjalannya waktu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan penyiksaan dan pemuncakan hingga sampai tahun kelima kenabian. Nah, selain penyiksaan dan yang dialami oleh muslimah hingga berjuang mati-matian melaksanakan hijrah. Nah, yang pertama yaitu adalah hijrah ke Habasyah. Yaitu hijrah ke Habasyah.
Bisa teman-teman lihat di bawah ini ada banyak sekali pembahasannya. Yang mana bisa kita lihat yaitu kaum muslim itu mempersiapkan rombongan untuk berhijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki dan 11 orang wanita Quraisy dan 7 wanita asing. Nah, selanjutnya yaitu Ummul Huzmi. Bisa teman-teman lihat pembacaannya di bawah ini. Yang ketiga ada Isra Mi'raj. Selanjutnya adalah hijrah ke Yatsib. Selanjutnya yaitu rangkuman dalam pembelajaran ini. Dari segi keyakinan bangsa Arab, masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Golongan yang mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari hari kebangkitan. Nah, yang selanjutnya adalah golongan penyembah berhala. Golongan yang mengakui ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, yang kedua adalah kebudayaan masa jahiliyah yang sangat positif. Antara lain tradisi keimanan, berdagang, bertani, dan bersyair, menghormati tamu. Yang ketiga adalah dari sisi sosial kehidupan masyarakat Arab terbagi menjadi dua sebagian besar, yaitu masyarakat perkotaan yang telah menetapi atau memiliki perbedaan yang lebih, peradaban yang sangat maju. Dan masih banyak lagi poin-poin lain yang bisa teman-teman lihat di sana. Untuk selanjutnya pasti ada latihan untuk setiap selesainya materi yang sudah dibahas. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 하루 흔들어 마치는 역을 shake